Teman-teman, saya ingin bercerita tentang seseorang pembenci Pak Jokowi. Orang ini dikenal sebagai mantan TNI yang bernama Ruslan Buton. Ketika saya kulik-kulik di Google, ternyata Ruslan Buton ini adalah pecatan TNI Angkatan Darat karena kasus pembunuhan Lagode pada Oktober 2017. Kasus yang menjerat Ruslan terkait penganiayaan hingga menyebabkan kematian seorang petani bernama Lagode itu tadi di Maluku Utara. Ternate. Awal kasus ini terjadi, Lagode ditangkap, dibawa ke kantor pos Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan, Batalion Infanteri Raider Khusus 732, karena mencuri singkong parut milik warga. Cuma singkong doang yang dicuri. Lagode lalu diserahkan ke pos Satgas di Pulau Talibu karena polisi setempat tidak memiliki ruang tahanan. Kemudian Lagode tewas setelah menjadi korban penganiayaan. Yang menganiaya si Ruslan Buton ini. Saat itu Ruslan menjadi komandan Kompi sekaligus komandan pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Banau. Ada belasan oknum personel TNI yang bertugas di pos Satgas tersebut juga didakwa melakukan penganiayaan. Jadi si Ruslan ini nggak sendirian menganiaya si Pak Petani itu, menganiaya si Lagode. Bareng dengan belasan TNI. Mainnya keroyokan. Padahal dia cuma pencuri singkong parut. TNI sejati itu nggak pernah main keroyokan. Artinya dia ini baru belajar jadi TNI. Bapak saya pelatih Kopassus, pelatih RPKAD. Kalau berantem one by one. Lagi pula tentara itu mengayomi rakyat, bukan membunuh rakyat. Nah, si mantan TNI Ruslan ini, Ruslan Buton, ini memang terkenal sangar, galak-galak. Bahkan dia pernah mengancam Pak Jokowi dengan begitu sadis. Menuduh Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi akan menghilang. Kita harus bla 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 bla. Kita tonton videonya ini. Ancaman Ruslan Buton terhadap Pak Jokowi. Kemudian fitnahan dia terhadap Pak Jokowi di tahun 2024. Ya, menuduh Pak Jokowi katanya mau kabur. Ini memang Bapak Ruslan Buton ini luar biasa ya. Ketika beliau dipecat dari TNI, dendamnya menyala-nyala. Tahun 2017, dia menganggap Bapak Jokowi yang menyebabkan dia ditangkap. Karena saat itu Pak Jokowi adalah panglima tertinggi. Dianggapnya bahwa dia dikriminalisasi lah gitu. Kalau zaman dulu tuh tentara gebukin petani, gebukin tukang beca, nggak ada yang berani nangkap. Tapi seiring berjalannya waktu, dunia media sosial itu sudah masuk ke pelosok. Ketika ada warga yang mengadukan ini bersuara, maka pemerintah pun tidak bisa seenaknya mengabaikan suara rakyat. Sehingga tentara-tentara yang semena-mena terhadap rakyat bisa dijerat oleh hukum. Bukan karena presidennya siapa, tapi memang kemajuan teknologi yang membuat suara-suara rakyat terdengar sampai kemana-mana. Kalau sampai negara tidak bisa mengakomodir suara-suara rakyat, maka Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang tidak adil, negara yang melanggar HAM. Jadi harusnya Bapak Ruslan ini bisa sedikit bersikap bijak, tidak boleh langsung menuduh Pak Jokowi lah yang menyebabkan dia tertangkap. Tidak boleh, harus banyak belajar, bersikap. Harusnya jiwa-jiwa kepatriotan, jiwa-jiwa Korsa sebagai mantan tentara nasional itu harus ditegakkan dalam diri Bapak Ruslan Buton ini. Bukan malah menjadi orang yang terus mengedepankan kesombongan atas pangkat yang pernah dia raih ketika sebelum dia dipecat. Coba kita dengarkan, apakah pantas seorang mantan TNI berkata demikian kepada seorang presiden? Karena ini kejadiannya di tahun 2024, bulan Oktober. Dia ketika menyaksikan video Pak Jokowi yang meminta maaf karena pamit akan pensiun, dia langsung membuat video ini. Video ini dia buat di dalam sebuah ruangan yang mirip masjid. Saya curiga orang ini sudah bergabung dengan mantan-mantan ormas terlarang. Adanya di masjid ini. Dia mungkin bagian dari orang-orang yang kecewa terhadap kekalahan. Ya, karena jagoannya kalah di Pilpres, sehingga dia meluapkan emosinya dengan membuat video fitnah. Ketika orang ini marah besar kepada Jokowi. Dan satu hal yang saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hantu bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi dosa-dosa. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Dan hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Begitu kerasnya dia berkata-kata, seolah-olah dia benar. Katanya sebelum tanggal 20 Oktober, sebelum Pak Jokowi pensiun, akan melarikan diri. Karena dosa-dosanya banyak, katanya. Sudah merugikan negara. Sungguh ini sebuah provokasi yang berbahaya. Apalagi pendengar provokasi dia itu berteriak-teriak, ya. Makanya keluarlah itu yang namanya Gerakan Adili Jokowi.
Nah, ini salah satu manusianya ini yang memprovokasi rakyat untuk membenci Pak Jokowi. Mereka ini akan melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Menuduh, memfitnah, seolah-olah Pak Jokowi itu penjahat kelas kakap. Padahal ini tuduhan dia berangkat dari kekecewaan dia ketika dia dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. Dan itu pun dia dipecat karena negara menegakkan keadilan. Dia hanya dipecat dan tidak diberlakukan hukum-hukum Islam. Kalau diberlakukan hukum Islam tentu tangan dibalas tangan, kepala dibalas kepala, nyawa dibalas nyawa. Dia bergabung dengan tim yang ingin mendirikan negara khilafah. Tapi dia tidak memperhitungkan bahwa di dalam sebuah negara khilafah pasti berlaku undang-undang Islam, di mana nyawa harus dibalas nyawa. Di negara kita dia sudah membunuh orang tapi hukumannya hanya dipecat. Dan mungkin hukuman militer yang buktinya sampai saat ini dia masih bebas bersuara. Bahkan memecah belah anak bangsa, memprovokasi. Kesombongan masih saja melekat dalam diri pembunuh ini, pembunuh rakyat. Kita bayangkan kalau sampai model-model seperti Ruslan Buton ini menjadi pemimpin kita, apa jadinya? Dia akan dengan seenaknya melakukan hal-hal yang mengerikan kepada rakyat. Kalau dulu Orba memang seperti itu. Tentara bisa semena-mena melakukan apa saja terhadap rakyat. Supir-supir becak itu ketika dimusnahkan dari Jakarta, itu mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Ada yang diseret-seret becaknya, masih ada orangnya lagi ngegoes becak, diseret-seret becaknya, sampai mereka terjatuh di jalanan, diangkut becak-becaknya ke dalam truk, orangnya digebukin, dan tentara bebas melakukan itu tanpa hukuman. Di era digital ini, di mana medsos sudah merajai dunia, mereka tidak bisa lagi berlaku sewenang-wenang. Karena apa? Banyak mata, banyak telinga, banyak kamera di mana-mana yang menyoroti tingkah laku mereka. Jejak digital tidak bisa dihapus dari database internet. Sehingga ketika mereka melakukan kejahatan sedikit saja, mereka akan kena imbasnya. Walaupun hukuman untuk mereka tidak sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap rakyat, tapi paling tidak mereka memperoleh hukuman. Tidak seperti dulu, mereka bisa semena-mena terhadap kita, terhadap rakyat. Makanya apa yang keluar dari lisannya si Ruslan Buton ini penuh dengan ancaman-ancaman. Dan dia pendukung Anies Baswedan dan tidak mendukung Bapak Prabowo di Pilpres 2024. Bisa-bisanya dia bilang katanya setia terhadap Pak Prabowo. Kalau kalian setia tentu kalian mendukung Pak Prabowo dan mendukung siapa saja yang dipilih oleh Bapak Prabowo. Kenapa kalian menghendaki Mas Gibran dimakzulkan? Jangan kalian pikir rakyat ini bodoh. Rakyat ini akan terbirit-birit melihat tentara mengancam. Jangan dianggap seperti itu. Dunia sudah berubah. Kami lebih takut jika negara ini dikuasai oleh kalian. Orang-orang yang semena-mena, zolim, diktator. Kebencian Ruslan Buton ini dimulai dari ketika dia ditangkap karena membunuh seorang petani. Kemudian dilanjut, dia mendesak untuk Jokowi mundur di tahun 2020. Kemudian dia ditangkap lagi oleh Bareskrim karena membuat kegaduhan. Secara dia adalah mantan TNI, tapi dia memprovokasi, meminta Jokowi mundur, dan itu bisa dikategorikan sebagai tindakan makar. Kemudian kebencian dia berlanjut, dia bergabung bersama pasukan ex-ormas yang pernah dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Dalam hal ini, dia ikut serta dalam setiap kegiatan demo-demo, juga khusus kasus ijazah palsu ini, dia ikut serta. Bahkan dia juga tergabung dalam kelompok-kelompok mantan-mantan jenderal yang menginginkan Mas Gibran dimakzulkan. Terima kasih, Bang Rismon. Saya hari ini mendapatkan satu kehormatan, kebahagiaan, diberikan satu buah. Memang buku ini saya sudah incar, sudah sejak lama waktu pertama rilis. Dan alhamdulillah saya ketemu Bang Rismon sekarang, dapat buku satu, Gibran Endgame. Buku ini sangat menarik untuk dibaca bagi semua generasi muda bangsa Indonesia, karena harus tahu keadaan negara kita sedang tidak baik. Dengan membaca buku ini pasti akan ada gambaran tentang bagaimana nasib Indonesia saat ini. Terima kasih Bung Rismon, saya selalu lanjutkan perjuangan. Tadi sudah ke kantor Presiden, Sekretariat Negara tadi. Kita kasih 5 tadi kepada Presiden Prabowo Subianto. Besok ke kantor Wakil Presiden. Mantap. Langsung terangnya. Iya. Sakit hati yang teramat sangat membuat si Buton ini begitu dendam terhadap Pak Jokowi, bahkan dia ini sangat ingin sekali Mas Gibran itu dimakzulkan dengan berbagai macam cara. Bahkan dia juga menyalahkan polisi ketika menetapkan 8 tersangka di kasus tuduhan ijazah ini. Lembaga kepolisian kembali menunjukkan arogansinya melalui Polda Metro Jaya dengan menetapkan 8 tersangka Roy Suryo CS terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan bodohnya si Ruslan ini, sama seperti si Roy Suryo CS, geng Panji itu, mengatakan bahwa tersangkakannya mereka karena kasus dugaan ijazah palsu. Padahal bukan itu. Padahal kasusnya adalah pencemaran nama baik. Mereka ini, geng Panji ini, ditersangkakan 8 orang ini ya di klaster pertama. Karena mereka sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dan yang sedang diproses oleh polisi yaitu laporannya Bapak Jokowi, bukan laporan mereka. Laporan mereka itu nggak dianggap. Laporan mereka itu nggak diproses oleh polisi karena tidak memenuhi persyaratan.
Beginilah cara mereka membodohi masyarakat dengan merekayasa tentang penetapan tersangka ini. Terima kasih.